Bung Fajrul, selamat malam. Pak Hermawan, Selamat selamat malam, malam. selamat malam Sofi. Selamat malam Mbak Sofi, selamat Sehat malam semuanya Mas ya? Fajrul. Sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, senang dengarnya. Saya ke Bung Fajrul lebih dahulu. Presiden Jokowi sudah menerbitkan Perpres memuat sanksi penghentian bansos hingga denda bagi penerima vaksin yang tidak ikut vaksinasi COVID-19. Apa dasarnya kemudian mengeluarkan Perpres ini beserta dengan sanksinya? Sofi, Presiden Joko Widodo itu sepanjang pandemi COVID-19 hingga proses vaksinasi ini selalu mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan kemudian diupayakan karena ini merupakan kewajiban konstitusional beliau dalam upaya untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam bahasa hukum itu salus populi suprema lex esto, jadi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi ide utamanya ini adalah bahwa negara itu wajib melindungi hak asasi manusia, segenap rakyat Indonesia, terutama pada hak untuk mendapatkan kesehatan. Jadi kesehatan saya, kesehatan Sofi, kesehatan Bung Hermawan itu saling berkaitan. Nah, di titik ini kita belajar dari pengalaman negara-negara lain, sanksi pidana walaupun di sini disebutkan dalam Perpres dalam 13B-nya akan tetap juga digunakan apabila tidak bisa berjalan, yaitu memakai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Ada sanksi pidananya. Tetapi itu dianggap terlalu koersif, maka yang administratif yang ini yang lebih didorong, baik mereka yang menolak vaksin. Tetapi ingat, Presiden lebih menekankan pendekatan berupa persuasif, komunikatif, dan dialogis. Begitu. Walaupun pendekatannya itu, tapi toh sanksi administratif memang ada kan di dalam Perpres kan ya? Nah, ada disebutkan di sana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan karena 1,5 juta rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan komunal ini atau herd immunity ini harus bisa tercapai. Apabila tidak tercapai, maka yang akan menjadi korban adalah 270,20 juta rakyat Indonesia. Kita semua akan menjadi korban. Ya, itu kami paham, tapi begini, karena sanksi administratif sudah masuk ke dalam Perpres, tapi kemudian tadi Bung Fajrul bilang Pak Jokowi lebih mementingkan pendekatan secara humanis. Nah, bila mana apa yang kemudian membuat seseorang nantinya betul-betul akan disanksi administratif ketika ia menolak vaksinasi COVID-19? Apakah semua yang menolak akan disanksi? Dugaan saya orang akan lebih ingin mendapatkan keuntungan sosialnya. Karena apabila dia divaksinasi, misalnya saja kita yang mau umroh atau haji, tidak mungkin tidak divaksinasi. Karena Raja Salman dari Arab divaksinasi, seluruh penduduk di Arab Saudi divaksinasi. Bagaimana kita bisa mau umrah dan haji? Jadi itu sudah semacam semi-mandatori. Termasuk juga naik pesawat, kemudian ke sekolah, ke universitas, ke rumah sakit, atau ke tempatnya Sofi di Kompas TV. Ada wajib harus membawa kartu ini. Jadi itu saja sudah menjadi semacam kesadaran kolektif atau organik dari masyarakat. Itu yang lebih dipentingkan sebenarnya daripada kita melihat pada sanksi administratif, apalagi sanksi pidananya. Walaupun sanksi pidana juga ada di sini dengan mengikuti undang-undang tentang wabah penyakit menular. Dan ini dipenuhi keadaan kedaruratan ini, Sofi, dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi Bung Fajrul, ini dimungkinkan. Tapi pertanyaan saya sebenarnya belum terjawab. Bila mana seseorang akan disanksi administratif ketika kemudian saya setuju Presiden pasti akan mengedepankan humanis, keuntungan sosialnya juga pasti akan dicari oleh masyarakat. Tapi bila mana sampai seseorang itu nantinya akan disanksi administratif? Nah tentu itu menjadi urusan dari pihak-pihak yang berwenang. Karena kan yang berwenang untuk melakukan vaksinasi ini sekarang ini di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi pelaksanaannya itu akan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Tadi di berita pengantar kita dengar bahwa jubir Kemenkes Mbak Nadia menyatakan bahwa sanksinya opsional. Ya, jadi artinya itu masih dimungkinkan pendekatan yang lebih humanis yang lebih diutamakan. Keuntungan sosial yang lebih diutamakan. Saya ini mau umroh nih, nggak ada jalan lain, saya vaksin ini. Semi-mandatori.
saya nggak perlu lagi melihat pasal 13A. Oke. Karena saya ada panggilan keagamaan, jadi ingin umroh, saya pasti. Karena Raja Salman aja sudah divaksinasi. Saya nggak Bung bisa Fajrul, menolak. tapi kenapa kalau opsional harus ada masuk sanksi ini masuk ke dalam Perpres? Ini kan di sini disebutkan bahwa ada upaya. Karena kan untuk mencapai 181,5 juta ini bukan sesuatu yang mudah, Sofi. Jadi diperlukan ada aturan-aturan khusus untuk menangani hal tersebut begitu. Apalagi ini dikaitkan bahwa ini memang kita kondisinya ini darurat, tidak main-main. Ini soal hidup dan mati. Jadi bukan jadi soal sanksi ini lebih baik mungkin kita letakkan juga di samping, kita ambil keuntungan sosialnya, gotong royong untuk menyelamatkan kehidupan kita bersama begitu. Pak Hermawan, saya ingin dapat respons Anda dong soal sanksi bagi yang tidak mau ikut vaksinasi. Ini kira-kira nanti apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, pertama kita melihat dari perspektif kebijakan dulu, Mbak Sofi. Jadi sebuah kebijakan yang menyangkut dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan skala yang luas, terutama seperti pandemi COVID-19 saat ini, memang perlu ada regulasi yang betul-betul kuat untuk mengelola keadaan. Kalau kita lihat apa yang dijelaskan Bung Fajrul terkait dengan Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, memang di dalam pasal 9 sampai 11 itu diatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengendalikan COVID dan atas nama negara juga pemerintah harus melibatkan peran serta masyarakat. Jadi kalau kita gunakan undang-undang ini memang ada upaya yang mungkin dilakukan oleh negara, pemerintah atas nama negara tentunya untuk mendisiplinkan, memaksa tanda kutip agar masyarakat juga turut serta dalam pengendalian COVID. Nah, secara filosofis demikian, karena memang vaksin adalah salah satu primary prevention in healthcare. Maka keadaan kelompok dan kedisiplinan kelompoklah yang lebih tinggi daripada kepentingan individu. Nah, perspektif yang kedua dari sisi hukum atau yuridis, yang memang kebijakan itu biasa bila diikuti oleh sanksi atau punishment. Adanya sebuah punishment atau sanksi itu bentuk real dari upaya law enforcement itu sendiri, penegakan. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita atau publik ketika komunikasi publik kita mengedepankan sanksi ini. Karena dari perspektif sosiologis, kita sudah tertekan dari banyak hal. Kerugian kita secara fisik, material terkait dengan COVID, jangan sampai ditambah dengan tekanan mental atau pressure dari aspek psikologis. Karena kesehatan itu tidak hanya fisik, tetapi juga jiwa. Nah, keadaan kita yang sudah tertekan dari ekonomi, dari fisik, aktivitas sosial, nah tentu ada kalangan tertentu di kelompok masyarakat kita yang melihat sisi sanksi ini memang akan menyasar kelompok tertentu, apalagi kaitannya dengan denda dan hal-hal administratif di lapangan. Tadi sudah disampaikan bahwa yang akan dikedepankan adalah upaya persuasif, upaya pendekatan ke humanis, ini disampaikan oleh Bung Fajrul. Tapi apa sih yang Anda paling waspadai, apa yang kira-kira Anda paling hati-hati ketika kalau ada yang salah dalam pengomunikasian ini, lalu masyarakat di dalam benak mereka ini adalah sanksi duluan soal wajib vaksinasi COVID-19 ini? Yang menarik di dalam Perpres nomor 14 2021 ini ada statement lanjutan di dalam klausul pasal 13.a itu, di mana penerapan sanksi ini tergantung dari pimpinan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, pimpinan institusi atau kelembagaan. Jadi berdasarkan Perpres diberi ruang adanya penerapan sanksi yang berbeda ketika di daerah yang berbeda atau ketika pelanggaran itu dilakukan di dalam naungan institusi atau lembaga berbeda. Nah, standarisasi ini diserahkan otonomi ini kepada pimpinan institusi lembaga atau pimpinan daerah. Nah, disinilah ruang-ruang kemungkinan terjadinya unstandardized law enforcement, kira-kira begitu, penegakan hukum yang belum tentu standar antar satu daerah dengan daerah lain.
Dan memang tantangan besar kita di dalam penanganan COVID ini kan memang bagaimana mengharmonisasi antar satu kebijakan daerah dengan kebijakan daerah lain, sekaligus menyinkronkan antara kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Ya. Nah, ketika Perpres ini mengamanatkan ujung statementnya pada pimpinan institusi atau lembaga, maka potensi adanya ketidakstandaran dari penegakan sanksi inilah yang memungkinkan terjadinya gejolak mungkin secara psikologis publik. Boleh jadi di daerah tentu kalau pimpinan daerahnya komitmen dan menjadikan Perpres ini acuan, maka merasa kelompok tertentu ini sebuah pendekatan yang cukup ketat dari segi sanksi. Tetapi bisa jadi pemerintah daerah sebagian menerapkan humanisme approach tadi ya, atau pendekatan humanis, sangat tergantung dari pemimpin daerahnya masing-masing. Nah, ini sebab boleh jadi tidak terstandar secara nasional untuk penerapan sanksi ini. Itu tadi soal unstandardized law enforcement dalam penerapan Perpres untuk mereka yang menolak vaksinasi COVID-19 ini akan direspons oleh Bung Fajrul Rahman sesaat lagi. Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.